Selamat siang Tribuners, jumpa lagi di acara Jurnal Politik pada siang hari ini. Siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa, Ketua DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Aloysius Maloladi. Terima kasih. Selamat siang Pak Selamat Alo, siang Pak Ferry. terima Selamat siang. kasih sudah hadir di studio Poskupan. Terima kasih, terima kasih. Uh, Tribuners sekalian, PKB dalam konstelasi nasional merupakan salah satu partai politik yang berada di papan tengah. Tetapi untuk Nusa Tenggara Timur, kehadiran PKB cukup dan sangat diperhitungkan. Karena dari pemilu ke pemilu lonjakan suaranya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan dibandingkan periode-periode sebelumnya, kali ini PKB sudah menempatkan 81 orang kadernya di DPRD kabupaten maupun provinsi. Pak Alo mungkin bisa menjelaskan ke Tribuners Ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini khususnya atau di sejumlah kabupaten ini ada berapa kabupaten yang menjadi atau yang PKB menempatkan wakilnya? oke. Jadi terima kasih Pak Ferry. Yang dimaksudkan dengan penempatan wakil, apakah itu wakil anggota DPRD kah, Anggota DPR, ataukah anggota DPRD. wakil apa bupati seperti Anggota itu? DPRD. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Pada pemilu 2019, Partai PKB berhasil menempatkan 72 kader partai terbaik menjadi anggota legislatif di tingkat DPRD dan 7 di tingkat provinsi dan 2 menjadi anggota atau senator yang ada di DPR RI, masing-masing Pak Dipo dan Pak Edward. Dari 22 kabupaten kota, kami menempatkan 9 pimpinan DPR, masing-masing itu di Kabupaten Ngada sebagai Ketua DPR, Kabupaten Sika sebagai Wakil Ketua, Kabupaten Lembata sebagai Wakil Ketua, Kabupaten Flores Timur sebagai Wakil Ketua, Kabupaten Melaka sebagai Wakil Ketua, dan Kabupaten TTS sebagai Wakil Ketua, dan Kabupaten Sumba Tengah sebagai Wakil Ketua. Termasuk juga saya dipercayakan oleh partai menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Penempatan atau wakil ketua yang ada di sejumlah kabupaten kota itu kan karena memang ada jumlah suara atau jumlah wakil yang ada di sana itu cukup signifikan. Pemirsa ingin tahu, Tribuners ingin tahu, seperti apa sih kerja yang dilakukan oleh PKB sehingga bisa begitu banyak kader yang bisa menduduki posisi di DPRD. Terima kasih Pak. Jadi pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya bahwa PKB ini belum terlalu lama Betul. ada di perpolitikan di Republik ini. Ya. Tetapi PKB ini adalah partai majemuk, partai yang menerima segala masyarakat, segala tokoh, segala latar belakang yang ada, sehingga memang kami bersungguh-sungguh untuk menempatkan para kader itu kader-kader yang memang lewat seleksi, dan kami juga menyadari bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya kami yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, rata-rata memang dari sisi pendapatan untuk menopang kehidupan perpolitikan kami di PKB ini sangat terbatas, maka hanya kerja-kerja keras, kerja cerdas, kekompakan, kerjasama, itulah yang membuat kami semacam memotivasi kami di dalam kerja-kerja partai dalam rangka penguatan struktur dan dalam rangka untuk mengikuti berbagai macam event untuk bisa menempatkan kader untuk menjadi yang terpilih dan terbaik untuk mewakili partai di semua tingkatan. Dan Alo ini menempatkan 2 kadernya di DPR RI itu bukan pekerjaan mudah.
partai lain, partai-partai yang jauh lebih senior dari PKB itu pun juga tidak terlampau banyak menempatkan kader. Bahkan ada yang sama dengan PKB yang baru kemarin hadir gitu kan. Nah, ada satu pertanyaan sebenarnya. Kerja cerdas model apa sih yang dilakukan? Apakah memang PKB itu selalu mempromosikan bahwa kami ini adalah partai yang sangat terbuka, nasionalis, tidak lagi melihat latar belakang dan lain sebagainya. Sehingga memang kampanye yang diturunkan oleh PKB di Nusa Tenggara Timur itu betul-betul mengena. Jadi ya mungkin yang disampaikan Pak Ferry ini salah satunya seperti itu. Ya. Tetapi tentu ada semacam strategi politik PKB yang memang harus kami tutupi, Pak Ferry. Jadi ya, kami juga punya strategi sendiri untuk bagaimana yang pertama mempertahankan konstituen kami, masyarakat kami, dan kami juga punya strategi tersendiri untuk bagaimana meningkatkan elektabilitas partai dan para kader yang ada. Dan tentu ya, di sisi lain juga seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami warga Partai Kebangkitan Bangsa kekompakan dan komit untuk mencapai satu tujuan itu merupakan hak mutlak dan tidak bisa ditawar. Seperti itu Pak Ferry. Baik Pak Alo. Memang rahasia Pak Alo tidak mau buka. Tidak mau buka kepada publik ini. Tetapi ada pertanyaan lain ikutan dari pertanyaan saya sebelumnya. Pak Alo. PKB juga berhasil menempatkan kadernya menjadi wakil bupati, menjadi pimpinan DPRD. Itu juga bukan pekerjaan mudah. Bagaimana proses seleksi di PKB untuk menempatkan orang-orang itu atau kader-kadernya, dan kekompakan kader-kader untuk mendorong kadernya ini bisa menjadi atau sukses di pilkada misalnya? Jadi memang yang pertama tentu dinamika dalam semua partai politik pasti sama. Betul. Yaitu ingin menempatkan kader yang baik. Dan PKB Nusa Tenggara Timur juga melakukan hal yang sama. Tahapan seleksi dan memberikan sebuah legitimasi hukum dalam bentuk SK melalui sebuah proses politik juga sangat panjang. Ada tahapan-tahapan, mekanisme melalui petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, tahapan-tahapan ini yang sering kami gunakan. Tentu semua ini berdasar daripada arahan DPP. Nah, kenapa PKB dalam beberapa tahun terakhir ini peningkatannya cukup signifikan dari 42 kursi yang pemilu 2014 itu bisa melahirkan 81 kursi di 2019, hampir 100%. Itu tentu di sisi lain yang saya sampaikan tadi, ya tentunya kami juga sangat menyeleksi kader-kader partai yang kami anggap potensial. Kami membimbing, melakukan pekan orientasi kepengurusan dan hal-hal yang memang penguatan kapasitas yang menggembleng untuk bagaimana menjadi warga PKB yang baik, dan tentu dalam hal untuk menempatkan mereka sebagai kandidat itu memang membutuhkan waktu yang luar biasa untuk menempatkan mereka sampai pada tahapan-tahapan situ. Pak Alo tadi menyinggung soal waktu. Berapa lama sih untuk seseorang itu didorong, ya Anda siap menjadi anggota DPR dari kader biasa untuk bisa dicalonkan menjadi bakal calon Pak? Ini bicara kader. Untuk kader untuk konteks pilkada atau ke DPRD. Untuk DPRD memang seperti saat ini Partai Kebangkitan Bangsa telah mempersiapkan. Ya. Jadi kalau mau kami katakan jujur bahwa saat ini partai kami ini hampir di semua tingkatan, semua kabupaten, kota itu sudah mulai merekrut para calon-calon. Calon-calon itu tidak serta-merta hanya dari pengurus. Ya, karena partai kami ini adalah partai yang terbuka,
maka bisa juga dari tokoh agama, ya. Kita tidak membatasi dari agama manapun, dari tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang telah melaksanakan atau purna tugas sebagai ASN, kepala dinas, boleh bergabung ke PKB, tetapi tidak ada garansi khusus bahwa akan masuk. Ya, kita berproses. Ya, ada lembaga pemenang pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pilkada, ini tentu berproses lewat tahapan. Ya, oleh karena itu kami memang sangat selektif dalam hal-hal seperti ini, karena sekali lagi bahwa kami ingin menempatkan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang punya dedikasi, militansi, dan satu hal yang pasti bahwa mereka tidak terkontaminasi untuk hal-hal yang merugikan masyarakat banyak. Nah, ini seperti Pak Fahri. Berarti memang sekarang masih dalam tahap rekrutmen. Iya. Di tingkat DPC. DPC maupun di tingkat wilayah provinsi. Ya. Kalau begitu saya berpikir yang di sini bisa ikut. Saya berpikir dengan kehadiran saya di tempat ini, ya paling kurang bisa ada utusan lah. Bisa ada utusan lah dari lembaga Poskuang untuk bisa mengambil bagian. Nah. Baik Pak Arlo. Dengan peningkatan hampir 100% itu, ya, ada partai lain, saya tidak bisa menyebut nama partainya, itu sudah menyebut secara terbuka 1.000 kadernya siap untuk bertarung di DPRD. Di DPRD pada level apa saja, pusat, provinsi maupun kabupaten. Dan mereka sekarang saat ini sementara serius melakukan sosialisasi. Apa PKB tidak terlambat dengan cara seperti ini? Persoalan sosialisasi, saya pikir ini juga bagian dari sosialisasi. Ya. Kami warga PKB ini sudah bersosialisasi itu hampir setiap hari. Ya. Karena tidak serta-merta kami hanya ingin meningkatkan jumlah kursi di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, tetapi kami juga harus mempertahankan jumlah kursi yang ada di DPR RI. Dan di sisi lain juga kami harus memenangkan calon presiden kami, Gus Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai satu-satunya calon presiden yang diajukan oleh partai PKB sebagai kader terbaik mewakili PKB di dalam hajatan Pilpres nanti. Sehingga kerja-kerja ini saya pikir ini kami sudah kerja dari 2 tahun lalu itu setelah habis penempatan sebagai atau pelantikan sebagai anggota DPRD di semua tingkatan, termasuk juga semua jajaran pengurus itu sudah bekerja secara optimal. Bahkan kami juga melakukan restrukturisasi kepengurusan. Jika katakanlah Pak Ferry ingin bergabung, mungkin kami memberikan ruang dan tempat yang memungkinkan untuk sesuai dengan keahlian Pak Ferry. Ya. Sehingga memang kami tidak pernah gentar, apalagi merasa kecil hati kalau ada partai yang mengatakan bahwa mereka itu 1.000, ya tidak sombong juga kalau PKB mengatakan bahwa kami juga saat ini hampir 10.000 yang sementara bergerak di lapangan. Baik, sebenarnya pertanyaan saya berikutnya ini saya simpan belakang, tetapi karena Pak Agus sudah menyebut itu terkait dengan target. 14 Februari 2024 itu adalah waktu yang sudah ditetapkan untuk pemilu. PKB di pemilu kemarin 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya 100%. Target 2024? Target 2024. Secara jujur Pak Ferry harus kami mengatakan bahwa total dapil yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kurang lebih ada 94 dapil. Baik itu di DPRD, kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Dan target kami bahwa semua dapil di kabupaten dan kota itu harus terisi. Oleh karena itu kami tidak kerja hanya untuk memenuhi target untuk semua dapil itu terisi, tetapi kami harus bekerja saat ini sudah tahapan untuk bagaimana semua wilayah, semua kabupaten, termasuk provinsi harus masuk pada jajaran pimpinan lembaga legislatif. Dan tentu bahwa
Kalau umpama kami bisa berhasil di legislatif, tentu kami juga optimis bahwa kami akan memenangkan juga pertarungan pilpres. Ya, entah kader kami, kader terbaik kami itu dengan pasangan dengan siapapun, kami siap all out untuk memenangkan. Dan setelah itu nanti di tanggal 27 November untuk pilkada dan pilgub, tentu kami akan berupaya memenangkan semua hajatan yang ada seperti yang pada pemilu pilkada di tahun 2020-2021 dari 9 ajang pilkada yang ada di NTT, PKB berhasil menempatkan atau memenangkan 6 kabupaten dan menempatkan 4 kader terbaik sebagai wakil bupati yang ada di 6 kabupaten yang kami menangkan. Melaksanakan pilkada kemarin. Ya. Saya belum ke sana, Pak. Kembali ke pertanyaan saya berikutnya. Kalau kemarin terjadi peningkatan 100%, 81 kursi, di 2024 berapa dapat? Konkretnya berapa? Apakah 120 kah? Kami pastikan bahwa kami akan berupaya untuk minimal harus 100 kursi. 100 kursi. 100 kursi. Itu DPR kabupaten, DPR provinsi, dan DPR pusat. Karena kami tidak muluk-muluk, Pak Ferry, karena memang ada potensi untuk itu, di mana dapil-dapil yang memang dapil-dapil yang jumlah kuota kursinya besar, itu kami menempatkan juga para kader partai yang memang di sisi lain sebagai petarung, di sisi lain juga mereka secara elektabilitas itu sangat memenuhi dan diterima oleh masyarakat. Sehingga kami target bahwa di dalam dapil yang jumlah kursinya katakanlah satu dapil 10 kursi, itu akan menghasilkan 2-3. Ya. Tetapi secara real tentu kami harus optimis bahwa 2 harus bisa kami hasilkan. Baik, Pak Alo, ini kita interaktif dengan Tribuners. Ini ada pertanyaan yang saya sampaikan dari Ica 2. Bagaimana cara Bapak mengedukasi anggota partai agar tidak terlibat kasus-kasus korupsi? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Saya merasa bersyukur sampai dengan per hari ini, di mana hampir 2,5 tahun dalam kapasitas sebagai DPR di semua tingkatan, kader-kader terbaik saya sama sekali, khusus NTT, tidak ada yang terlibat dengan kasus-kasus yang seperti ini. Nah, tentu edukasi yang seperti saya gambarkan tadi, bahwa di sisi lain sebagai penguatan struktur, ada pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan-pelatihan bagaimana kami juga minta lembaga-lembaga memberikan motivasi, memberikan gambaran, memberikan arahan, dan termasuk juga dari lembaga-lembaga seperti keuangan untuk memberikan pedoman, sehingga jalur-jalur inilah yang harus kami hindari, jangan sampai terkontaminasi masuk akibat berada pada pusaran yang sebenarnya tidak perlu harus kita berada di situ. Sehingga puji Tuhan per hari ini ya tidak ada yang tersandung kasus, dan saya pikir semua warga Nusa Tenggara Timur juga bisa mengikuti prinsipnya bahwa kami memang berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini. Seperti itu. Sampai sejauh ini memang tidak ada. Kalau ada. Nah, kalau ada secara otomatis aturan partai itu akan kami berlakukan, karena begini Pak Ferry. Kasus korupsi ini menjadi momok yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti ini. Jika ada yang seperti itu secara otomatis pasti akan dikeluarkan, dan kami pasti akan menyerahkan kepada lembaga hukum yang berwenang untuk melakukan audit, memproses, dan kami dari partai pasti akan memproses untuk paling kurang mengeluarkan sebagai anggota legislatif. Sekalipun beliau hadir sebagai wakil mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi pasti ada nomenklatur yang membatasi untuk
hal-hal seperti itu pasti ada yang mengatur. Sehingga prinsipnya bahwa kami PKB sangat tegas, tidak main-main. Jika ada kader partai saya yang dalam kapasitas sebagai kepala wilayah maupun sebagai anggota legislator yang terlibat kasus, tentu pasti saya orang pertama yang akan menjemput dan menyuruh untuk silakan diproses sesuai hukum yang berlaku di Republik ini. Tetapi kan begini Pak Alo, ketika partai mau mengundurkan atau mau memecat salah satu kadernya, misalnya karena terlibat kasus korupsi, di belakang kader itu ada ribuan konstituen. Apa PKB tidak merasa kehilangan dengan mengambil sikap seperti itu? Memang secara politik ya memang kehilangan. Ya. Tetapi realita yang terjadi, kami tidak mau partai ini rusak hanya karena perbuatan satu orang. Ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa ribuan orang yang menjadi konstituen dari yang bersangkutan pasti juga sebagian besar saya yakin tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi kami tidak pernah merasa takut atau gentar terhadap hal-hal begitu. Tetapi saya pastikan Pak Ferry, kader-kader saya semuanya itu baik. Sehingga saya yakin ya sampai dengan 2024 tidak akan ada yang ini. Dan ingat Pak Ferry, kami di PKB, khususnya di lembaga DPRD Provinsi, ada juga Bapak Pendeta yang menjadi anggota DPR. Dan satu-satunya Bapak Pendeta yang duduk di lembaga legislatif DPRD Provinsi, itu dari PKB. Nah, di sini kami buktikan bahwa memang tidak serta-merta bahwa kami hadir secara politik, tetapi kami juga didukung oleh tokoh-tokoh agama yang selalu mendoakan bagi kami. Dan itu juga mau menggambarkan bahwa PKB ini adalah partai terbuka. Dari berbagai golongan silakan bergabung. Ya. Baik, Pak Alo. Terkait lagi dengan pemilihan legislatif tanggal 14 Februari ini. 100 kursi yang mau diraih oleh PKB itu sama dengan mengambil kursi yang ada di partai lain, kan begitu? Secara logikanya memang seperti itu. Hitung-hitungannya kan begitu. Potensi yang paling besar yang bakal diraih oleh PKB untuk mencapai 100 kursi itu di daerah mana? Kalau bicara potensi, hampir semua daerah, Pak. Secara spesifik, tentu tadi ada beberapa daerah yang kami belum memperoleh kursi. Ya. Itu kurang lebih 94. Kalau 6 yang dapil yang akan ini bisa saja dari dapil provinsi, ada peningkatan. Dapil Manggarai, dapil Ende Lembata, Ende Nagakeo, Ngada dan Sika, Sumba, Belu Malaka, TTO. Tentu saya sangat yakin bahwa ada peningkatan perolehan kursi. Di sisi lain juga setiap kabupaten sangat optimis. Sangat optimis karena memang ini kami bukan baru. Jadi kami bukan baru. Kami ini ibarat siap menjadi petarung dan siap memang sebagai petarung ya kami memang harus siap lahir batin untuk di lapangan melakukan edukasi politik dengan masyarakat. Kenapa kami harus ada di sini? Kenapa kami harus bersama dengan Bapak Mama? Ya, semua track record pasti kami sampaikan sehingga mendapat dukungan dan memang menjaga sebuah kepercayaan. Legitimasi daripada masyarakat itu juga tidak mudah. Sehingga salah satunya saya tidak main-main apabila ada kader partai saya yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif terlibat dalam kasus korupsi, maka secara otomatis pasti kami akan memberikan sikap yang sangat tegas. Baik, kita kembali mendapat pertanyaan dari Tribuners atas nama Pak Roni. PKB ini partai yang bagus. Apa strategi Bapak untuk raih lebih banyak kursi di pemilu 2024? Jadi terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Ya, saat ini para kader partai PKB sementara giat-giatnya pembentukan struktur
dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan. Kita juga akan berusaha semaksimal mungkin kalau bisa juga masuk pada jajaran kepengurusan di tingkat dusun yang terkecil. Kenapa Pak Roni kami harus lakukan itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami tidak punya banyak biaya. Secara jujur saya harus katakan, bahwa kalau Partai Nasdem itu kuat, mungkin karena secara struktur dari pemerintahan, jaringan di bawah, kepala wilayah, ada yang kepala bupati, ya banyak di semua tempat. Mungkin secara struktur kuat, ya, secara struktur. Tetapi untuk menggerus sampai akar rumput, ya ini belum tentu. Begitupun Golkar. Golkar kita tahu bahwa partai yang dilahirkan di Orde Lama, sehingga di masa Orde Baru juga sampai saat ini juga tetap eksis dan sangat kuat. Demikian juga PDIP. Nah, kami yang tidak punya kekuatan lebih selain kekuatan militansi ini, hanya bisa bergerak, hanya bisa mengandalkan adalah kerja-kerja seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga dengan itu, kepengurusan itu, lalu pola pendekatan, pengayoman terhadap masyarakat, ini yang menjadi titik bagi kami untuk bagaimana melakukan, di sisi lain melakukan edukasi, tetapi memberikan sebuah kekuatan untuk terus mengawal, menjaga, sehingga pada hasil pemilu nanti kami optimis bahwa apa yang kami cita-citakan itu akan terbukti. Baik, Pak Alo, ini juga dilakukan oleh sejumlah partai. Saya ingin tahu dari PKB ini bagaimana melibatkan kaum milenial. Jadi untuk sementara ini memang yang tadi kita bicara dari sisi partai. Iya. Ya. PKB juga punya badan otonom. Ada Garda Bangsa, ada Gerbang Tani, ada Perempuan Bangsa, dan berbagai macam. Ada Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, Gema Saba. Nah, di dalam komponen-komponen atau banom-banom yang ada ini, memang itu banyak, ada yang mahasiswa, ada yang punya keahlian tersendiri khusus di dalam bagaimana menjaring sesama teman untuk bergabung dengan PKB. Tentu yang kami maksudkan di sini adalah kaum milenial ini kan yang menjadi hampir pemilih terbesar. Dan ini menjadi rebutan daripada banyak partai. Tentu dengan pola pendekatan dan strateginya masing-masing. Demikian juga PKB. Kami ya untuk kaum milenial, kami selalu berupaya untuk melakukan pendekatan, dan setiap kegiatan, contoh seperti di provinsi, kami melakukan persiapan atau pertandingan badminton, catur, lomba itu. Walaupun kecil, efeknya kecil. Tetapi paling kurang lewat media kami bisa mengekspos bahwa ya bisa hadir. Hanya memang kita agak sedikit terkendala dengan kondisi pandemi COVID ini yang di mana harus ya seperti itu Pak Ferry. Tetapi pada prinsipnya bahwa kaum milenial punya tempat yang luar biasa tersendiri di partai. Karena lewat mereka lah yang kami harap bahwa suatu saat akan menggantikan posisi kami, meneruskan perjuangan partai ini ke depan dengan jauh lebih baik. Apakah ada porsinya dalam penempatan bakal calon? Berapa persen sih kaum milenial yang akan disiapkan oleh PKB? Memang untuk porsi di partai, terkhususnya untuk pencalekan, itu ada. Tetapi ya hampir sama dengan setara dengan keterwakilan 30% perempuan. Karena 40% itu kader partai, lalu yang dari tokoh masyarakat kurang lebih 20%, ada yang atau tokoh agama, lalu kaum perempuan maupun yang tokoh milenial tadi. Nah, tentu ya dari sekian banyak, tentu kami harus melakukan survei, kami harus melakukan pendekatan-pendekatan, menguji lagi sejauh mana kemampuan, karena ini berdampak kepada ketika beliau hadir di sana, ini membawa segumpal persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kami juga tidak mau menempatkan
kader partai yang duduk di lembaga eksekutif atau di lembaga legislatif itu hanya sekedar hadir karena mengisi tempat yang ada. Tetapi harus hadir mengisi tempat yang ada dan melakukan sesuatu untuk masyarakat. Seperti itu. Baik, Pak Alo, ada juga kader yang sudah duduk di legislatif tapi tidak bersuara. Kalau itu ada di PKB, apa yang dilakukan? Ya, terima kasih Pak Ferry. Memang hal semacam ini memang semenjak menjadi DPR juga mungkin kami temukan. Dan memang untuk di PKB, ya saya pikir media bisa mengikuti bagaimana peran PKB di lembaga, baik di DPR provinsi, kabupaten, kota. Kami memang harus diwajibkan untuk menyampaikan aspirasi. Dan itu semua akan direkap dan dikirim ke DPP sebagai salah satu tolak ukur sejauh mana keterwakilan kader kita yang di DPR, baik itu kerja kelembagaan, kerja katakanlah seperti ada reses, kunjungan lapangan, semua itu harus didokumentasikan, ya. Termasuk juga rekam seperti ini, itu juga kami harus lampirkan ke sana untuk kami membuktikan. Dan itu menjadi skala prioritas catatan yang harus ada di partai untuk dinilai juga oleh DPP. Sejauh mana kader-kader partai yang ada di daerah, baik di kabupaten, kota maupun provinsi, itu melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lewat partai ini. Jadi itu nanti menjadi masukan untuk partai lewat fraksi dilapor ke DPP. Oke, Pak Alo, ini ada pertanyaan berikut lagi dari Marni Lena. Selamat siang, Pak. Bagaimana peran perempuan yang menjadi anggota partai PKB ini? Apakah mereka sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik PKB? Terima kasih Ibu Marni. Per hari ini di tingkat provinsi kami itu 7 anggota, 3 perempuan, 4 laki-laki. Ya. Dan kalau dulu memang di PKB kami sering mengambil perempuan-perempuan yang atau kaum gender yang memang punya pengaruh, tidak dalam kapasitas bagaimana mendapatkan suara, tetapi pengaruh untuk bagaimana melakukan advokasi untuk masyarakat. Contohnya Ibu Aleta Baun, sekarang ada lagi Ibu Ana Wahakolin sebagai ketua kaukus perempuan NTT. Ya, mereka punya porsi yang luar biasa. Kami sangat menghormati dan menaruh rasa hormat dan respek kepada mereka, di mana kami berharap lewat mereka lah bisa keterwakilan perempuan ini bisa terpenuhi, dan kami juga seperti harus PKB menjadi identik dengan bagaimana menempatkan kader ataupun kaum perempuan menjadi skala prioritas. Jadi kalau memang punya kemampuan yang luar biasa, ketika maju caleg, silakan memilih nomor sesuai keinginan. Kan luar biasa. Itu dari memilih nomor. Ya, sesuai keinginan. Kalau punya kemampuan, kan dalam Partai Kebangkitan Bangsa itu sudah terukur, teruji ketika kita memasukkan laporan tadi. Tetapi ketika manakala semua kunjungan kerja segala macam laporan itu tidak sesuai, maka hasil evaluasi kan di pusat. Kami mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ya, sekalipun ini tetapi karena rekomendasi poinnya sekian ya, kami juga pasti harus melihat keadaan yang ada. Nah, artinya memang setelah Anda menjadi anggota DPRD, harus betul-betul menjalankan tugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan itu dilaporkan lewat fraksi untuk disampaikan ke DPP. Ya, sebagai penilaian. Ya. Nah, itu juga berpengaruh untuk maju tidaknya periode berikut. Saya pikir sangat. Oh, begitu. Sangat. Karena dari sekian banyak yang ingin melamar ke PKB, dari sekian banyak anggota partai yang ingin bertarung, ini melalui suatu seleksi yang sangat ketat. Tidak saja hanya karena punya biaya, tidak saja karena mempunyai nama besar, tetapi paling kurang segala potensi yang ada itu harus. Karena ini hadir dalam kapasitas sebagai pengayom masyarakat. Dan bagaimanapun Pak Ferry,
kami sekali lagi saya katakan bahwa kami Partai PKB hanya bisa diterima manakala kerja kami itu terukur. Dan betul-betul secara komitmen, konsisten harus membela apa yang menjadi haknya masyarakat. Hanya itu saja dasar perjuangan kami untuk tetap dipercayakan masyarakat untuk bisa menjatuhkan pilihan kepada PKB di 2024, tepatnya 14 April nanti. Nah, selain kerja-kerja cerdas, mengedukasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, PKB ini kan juga tidak bisa lepas dari nama Gus Dur. Nah, bagaimana ini PKB melakukan hal-hal ini untuk masyarakat masih tetap mengingat terkait dengan Gus Dur? Atau memang PKB sudah secara perlahan menjauh atau melepaskan kekuatan Gus Dur di PKB? Saya pikir Pak Ferry, ya bukan saja saya, tetapi semua jajaran pengurus partai di semua tingkatan. Gus Dur ini bukan hanya pendiri PKB, tetapi guru bangsa. Beliau telah mewariskan kepada kami salah satunya adalah kemaslahatan umat. Hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferry, bahwa korupsi, hal-hal yang tidak berpihak kepada masyarakat itu sedapat mungkin itu harus dijauhi. Karena nanti pasti akan mengalami yang namanya ya bahasa kita kualat. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, secara jujur saya harus katakan bahwa kami NTT prinsipnya bahwa hadir dan banyak masyarakat yang mengenal bagaimana itu sikap Bapak Gus Dur, seperti apa beliau. Mereka cukup mengikuti dan kami juga merasa sangat terbantukan. Jikalau Pak Ferry menyampaikan bahwa apakah PKB saat ini ada keinginan atau seolah-olah meninggalkan Gus Dur, itu sama sekali kami tidak pernah berpikir seperti itu. Justru kami tetap menjadikan Gus Dur sebagai ikon kami, bapak bangsa kami, guru kami yang harus kami patuh. Tetapi di sisi lain juga sebagai partai politik tentu nilai warisan yang beliau tinggalkan harus kami perjuangkan, sehingga kami tetap berada pada garis yang sama, yaitu tetap menghormati dan mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan beliau. Dan itu semua tentu akan lebih demikian digariskan dari DPP. Seperti itu. Baik, Pak Alok, kita dibatasi juga oleh waktu, karena memang sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak Alok. Pilkada serentak juga akan dilakukan pada November 2024. Tadi Pak Alok sudah menyebut bahwa ada 6 kabupaten. 6 kabupaten begitu. Targetnya berapa lagi? Yang pertama untuk 2024 di bulan November, tentu hasil pemilu di tanggal 14 Februari 2024 itu akan menentukan partai mana yang mengajukan calon berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Dan bicara target, kami akan targetkan minimal 70% harus menang, baik di pilgub maupun pilkada di kabupaten kota. 70% harus. Seperti itu, Pak Ferry. Terima kasih Pak Alok. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Acara Jurnal Politik siang hari ini. Tribuner sekalian, sebenarnya masih banyak sekali yang kita mau bicarakan dengan Pak Alok sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi saya yakin lain waktu kita akan ketemu lagi, kita akan membahas dengan tema yang lain, Pak Alok. Siap, terima kasih. Kita akan membahas dengan tema yang lain. Karena waktu juga membatasi pertemuan kita kali ini, maka saya Ferry Jahang mengucapkan terima kasih Pak Alok atas kehadirannya di studio Poskupa. Sampai jumpa lagi. Dan saya persilahkan Pak Alok untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas niat baik dari media Poskupang dalam memfasilitasi dialog interaktif ini.
Yang kedua, terima kasih juga kepada keluarga yang mengikuti semua. Saya berharap bahwa tidak ada jalan lain. Hanya lewat partai politiklah kita bisa melakukan sebuah perubahan tercepat. Dan oleh karena itu, saya sangat menaruh harapan bahwa semua masyarakat yang ada, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, bagi yang punya minat, bagi yang ingin belajar, baik itu kaum milenial, kaum perempuan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, PKB senantiasa membuka diri untuk bersama-sama bagaimana membenahi daerah tercinta kita di Nusa Tenggara Timur, baik kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya atas nama Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Timur, Aloysius Maluladi, beserta seluruh jajaran yang ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan percayakanlah suara Bapak Ibu ke Partai Kebangkitan Bangsa. Sekian dan terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih Pak Alo. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Alo tadi itu, jika Anda ingin perubahan, maka masuklah di partai politik. Dan PKB terbuka untuk menerima Anda. Sampai jumpa lagi di acara berikut. Terima kasih dan selamat siang dan salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Pak Ferry.